Life could be a dream, life could be a dream. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardita Almida Putri. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI, dan rekan-rekanku sekalian yang saya cintai. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pernikahan ya. Pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatannya yang awalnya diharamkan menjadi dihalalkan dengan mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum, kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholizan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah. Nah, jadi di dalam undang-undang juga ada, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, di situ dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sih dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan, yang lebih dapat menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, dan sesungguhnya puasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat jamaah. Kemudian rukun dan syarat nikah. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi laki-laki. Kemudian syarat nikah bagi laki-laki itu, yang pertama tidak ada hubungan mahram dengan calon istri, yang kedua kemauan sendiri atau merdeka, yang ketiga itu jelas identitasnya, dan yang keempat tidak sedang menjalankan ihram. Untuk syarat untuk perempuan atau syarat untuk mempelai perempuan itu, yang pertama tidak ada halangan syar'i, yang kedua tidak berstatus suami yang masih sah, yang ketiga tidak ada hubungan mahram, yang keempat tidak dalam keadaan iddah, yang kelima itu kemauan sendiri, dan yang keenam jelas identitasnya, dan yang ketujuh itu tidak sedang menjalankan ihram. Kemudian syarat-syarat untuk wali itu, yang pertama itu adalah laki-laki, yang kedua balik,
yang ketiga sehat akalnya, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, yang keenam tidak sedang menjalankan ihram. Kemudian syarat-syarat saksi itu ada beberapa buat syarat saksi itu. Dan yang pertama itu syarat saksi itu laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Kemudian syarat ijab dan qabul, yang pertama itu ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul itu dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ini ketat ya, keduanya harus mumayyiz. Yang kedua itu dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Dan yang ketiga itu keduanya tidak boleh kontradiksi ya, atau kalimat yang dapat memisahkan ijab dan qabul. Yang ketiga keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang terakhir, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan dan didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video saya, dan kepada dosen pengampu saya terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.